Halo guys, jumpa lagi dengan saya Ridwan Widinugroho Aji. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang serat tanaman. Sebelumnya, siapa yang waktu kecil pernah bermain permainan tersebut? Saya pikir kalian pasti pernah bermain permainan tersebut ya. Yap, permainan tersebut bernama peletokan atau di tempat saya dikenal sebagai pak-pak dor. Nah, mainan ini sendiri dibuat dari bahan bambu. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan serat bambu. Nah, pembahasan kali ini itu meliputi yang pertama itu ada definisi dari bambu, kemudian ada definisi dari serat bambu, lalu ada kertas bambu, kemudian ada proses produksi kertas bambu. Selanjutnya di akhir kita ada summary. Nah, langsung aja masuk ke pembahasan. Nah, bambu itu apa? Bambu adalah tanaman yang beruas dan berongga di bagian batangnya yang merupakan tanaman anggota jenis rerumputan atau rumput-rumputan. Tanaman ini memiliki banyak jenis atau tipenya. Nah, tanaman ini sendiri dapat kita jumpai di manapun, tidak terkecuali di Indonesia. Nah, di sini bambu tersebut banyak memiliki manfaat, di mana bisa dimanfaatkan dalam berbagai hal. Yang pertama itu adalah kebutuhan rumah tangga. Nah, pada kebutuhan rumah tangga, bambu ini dapat kita jumpai di dapur, di mana bisa dilihat di gambar itu bisa dimanfaatkan untuk pembuatan ceting ataupun sumpit. Selanjutnya itu ada konstruksi, di mana bambu dimanfaatkan sebagai tiang-tiang penyangga yang ada pada bangunan. Selain itu dapat kita jumpai di daerah pedesaan bahwa bambu dimanfaatkan untuk pagar-pagar rumah. Selanjutnya ada transportasi, di mana orang dulu memanfaatkan bambu sebagai alat transportasi untuk menyeberangi sungai dengan membuat sebuah ketek ya teman-teman. Selanjutnya itu musik, di mana kita tahu sendiri bahwa suling dan angklung itu terbuat dari bambu. Lalu ada di industri, di mana di industri itu dibagi ada dua, ada industri kertas maupun industri tekstil. Nah, untuk industri tekstil itu produknya macam-macam, ada sepatu, tas, baju, dan lain-lain. Nah, untuk khusus di industri biasanya yang biasa dimanfaatkan itu adalah serat dari bambunya. Selanjutnya ini adalah tabel mengenai komponen kimia yang ada pada bambu. Jadi menurut Wikia pada tahun 2006 tentang pemanfaatan bambu dalam pembuatan papan serat, di mana kita lihat bahwa komponen kimia yang ada pada bambu ada selulosa, lignin, pentosan, zat ekstraktif, air, abu, dan SiO2. Nah, di sini kita lihat bahwa komponen yang paling tinggi itu adalah selulosa. Nah, selulosa ini sendiri merupakan bahan yang digunakan untuk pembuatan serat pada serat-serat, khususnya serat bambu ya. Jadi tingginya selulosa ini sendiri sangat berpotensi untuk dimanfaatkan untuk menjadi produk dengan nilai ekonomis ya. Selanjutnya itu adalah serat bambu. Ya, seperti namanya, serat bambu, di mana serat ini dihasilkan dari bambu, di mana selulosa pada bambu tersebut dimanfaatkan agar seratnya bisa menjadi berbagai macam produk. Nah, untuk pembuatan serat bambu ini sendiri menggunakan berbagai proses, baik itu proses kimia maupun proses mekanikal, sehingga bambu tersebut bisa kita dapatkan. Selanjutnya itu ada kelebihan, di mana kelebihan ini mencakup keseluruhan baik itu tekstil maupun di kertas, di mana yang pertama itu ada lembut, kemudian ada kilau alami, kemudian ada bahan yang sangat mudah menyerap, lalu ada anti mikroba, kemudian anti UV, ada biodegradable atau mudah terurai,
Selanjutnya itu adalah sifat penyerapan bau. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan lebih concern mengenai pembuatan kertas bambu ya teman-teman. Jadi di Indonesia itu sendiri kertas bambu masih jarang digunakan. Meskipun begitu, di Indonesia ada pabrik memproduksi kertas dari bambu, di mana pabrik tersebut berlokasi di daerah Purwakarta, Jawa Barat. Nah, bambu yang digunakan itu adalah bambu petung. Kenapa digunakan bambu petung? Karena bambu ini sendiri tidak terlalu keras strukturnya dibandingkan dengan bambu yang lainnya, sehingga bambu tersebut cocok untuk dibuat menjadi kertas. Nah, kertas yang dibentuk itu adalah kertas ini ya, kertas Semarang, dimana kertas ini biasa digunakan untuk penulisan kaligrafi atau kertas Cina ya teman-teman. Kemudian ada pembuatan dimanfaatkan sebagai origami atau kertas lipat. Nah, untuk pembuatannya itu sendiri, dimana untuk tahap awal itu adalah raw material. Nah, material itu disiapkan berupa ada dua. Yang pertama itu adalah bambu, kemudian ada limbah bambu. Untuk bambu itu diperoleh di daerah sekitar Purwakarta, baik kota lainnya. Nah, untuk bahan yang kedua itu adalah limbah, dimana limbah bambu kita dapatkan dari industri sumpit maupun industri tusuk gigi. Nah, bahan tersebut kemudian dilakukan proses chipping atau penggilingan. Nah, pada penggilingan ini bambu-bambu tersebut akan dibuat menjadi bentuk chip-chip teman-teman. Selanjutnya itu masuk ke dalam digester. Nah, pada digester ini dilakukan pemasakan dalam rotary drum. Nah, pemasakan dilakukan selama waktu 2 jam dan dilakukan penambahan caustic soda atau natrium hidroksida. Tujuan dari penambahan itu agar melunakkan dari chip-chip kayu tersebut. Chip kayu kemudian setelah keluar dari digester kemudian dilakukan proses crushing, yaitu proses penghancuran. Nah, pada proses ini partikel dari chip kayu tersebut dikecilkan ya teman-teman. Selanjutnya masuk ke proses refining. Di pada proses ini dilakukan penambahan air. Nah, di proses refining ini sendiri juga chip-chip kayu tersebut telah berubah bentuk menjadi pulp atau buburan. Setelah itu buburan tersebut dimasukkan dalam proses paper mesin. Nah, pada proses paper mesin ini sendiri yaitu proses pembentukan pulp menjadi lembaran-lembaran kertas. Setelah itu lembaran kertas yang telah terbentuk akan dilakukan binder atau penggulungan dalam sebuah pulp reel. Selanjutnya itu dilakukan proses finishing. Nah, pada proses finishing ini sendiri yang pertama itu ada pemotongan ukuran sesuai dengan produk yang diinginkan. Kemudian ada pemberian label terhadap kertas-kertas yang telah dipotong tadi. Setelah itu kertas yang telah siap lalu akan siap untuk didistribusikan ke daerah-daerah atau wilayah yang membutuhkan kertas tersebut. Untuk kesimpulannya itu sendiri atau ringkasan dari video kali ini, dimana bambu merupakan tanaman yang memiliki banyak kegunaan bagi manusia. Kemudian selulosa yang tinggi pada bambu bisa dimanfaatkan untuk pembuatan serat bambu. Selanjutnya serat bambu dimanfaatkan untuk tekstil maupun kertas. Nah, pada pembuatan kertas itu langkahnya ada raw material, kemudian chipping, lalu ada digester, crushing, refining, paper machine, binder, and finishing. Baik, itu saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye bye.